Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sessingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode Part 11 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan suku Hua sudah digantung oleh para klan Qin yang jahat. Semua itu mereka persembahkan untuk dewa mereka, yaitu para monyet hitam yang dipimpin oleh monyet Akajiri dan monyet kuning. Dan kini warga suku Hua pun terkejut karena mereka baru pertama kali melihat sang raja monyet kuning. Kedatangan monyet kuning membuat Qin Bo pun sangat bangga dan terhormat. "Tuan, Anda benar-benar datang sendiri. Sangat terhormat, ucapnya. Raja monyet kuning pun melompat di cabang pohon dan berkata, "Suku Qin, ada hal yang tidak kalian ketahui." Dan sambil menatap tajam, monyet kuning pun berkata lagi, "Jumlah orang hidup yang kalian korbankan seringkali melebihi persyaratan kami, dan itu terjadi berulang kali. Apa alasan kalian?" Qin Bo yang masih berlutut itu pun langsung berkata, "Tentu saja itu untuk membuat Tuan bahagia. Dan tentu saja kita manusia harus melakukan yang terbaik untuk Tuan." Monyet kuning pun berkata lagi, "Darah dan daging sangat penting bagi klan Dewa Gelap. Kera-keraku sangat senang." Terlihat monyet-monyet hitam pun berteriak kegirangan. Qin Bo pun berkata lagi, "Tuan dan para dewa menyukainya. Kami mencoba untuk membawa lebih banyak pengorbanan dan berdoa kepada dewa untuk memberkati suku kami." Raja monyet kuning pun dengan memasang wajah serius berkata lagi, "Mereka itu sejenis denganmu. Apa kamu tidak keberatan?" Dan tiba-tiba saja monyet Akajiri pun datang dan berkata, "Haha, kamu tidak terlalu mengerti manusia ya. Manusia itu cerdas dan egois. Mereka bisa memperlakukan sesama dengan sangat kejam." Dan sambil meringis, Akajiri pun berkata lagi, "Untuk keuntungan mereka sendiri, mereka akan melakukan segala cara hanya untuk menyenangkan kita. Mereka memberi kita 10, sedangkan yang kita minta hanya 1. Monyet kuning pun lalu menjawab, "Suku manusia adalah sumber daya berharga bagi jalur monster. Dedikasi buta menyebabkan pemborosan yang tak kunjung berhenti. Aku tidak suka." Akajiri pun berkata lagi, "Lupakan saja, kamu tidak akan pernah mengerti." Dan monyet kuning pun lalu bertanya, "Akajiri, monyet liar yang kamu sebutkan, apakah dia akan datang?" Akajiri pun menjawab lagi, "Aku tidak tahu, tapi seharusnya iya. Meskipun kami hanya bertarung dengan waktu singkat, tapi aku merasa dia kuat dan agresif. Dia telah menarik Lafayette." Monyet kuning pun menyahut, "Betul sekali, Lafayette selalu tertarik dengan monyet yang kuat. Dia telah memerintah kita untuk membiarkan monyet itu menikmati hidupnya." Akajiri pun lalu berkomentar, "Monster yang tak pernah puas." Monyet kuning pun berkata lagi, "Dia hampir ada di mana-mana. Mungkin juga ada di dekat kita dan monyet itu." Akajiri pun hanya melotot dan berkata, "Silahkan, aku tidak takut padanya." Akajiri pun lanjut bertanya, "Apa yang harus mereka lakukan sekarang?" Dan monyet kuning pun menjawab, "Persembahan sudah siap. Apakah kamu ingin menunggunya?" Dan kelompok Kradrum sudah siap. Monyet kuning pun lalu tertunduk terdiam sebentar. Lalu ia pun berkata, "Mulailah dari awal." Akajiri pun langsung meringis dan berkata, "Mulailah anak-anakku. Awo!" Seketika ia pun saling memukul-mukulkan kedua tangannya, pertanda kalau upacara makan besar pun sudah dimulai guys. Drum drum, gak. Seketika para monyet-monyet hitam pun sangat kegirangan. Mereka lalu berlarian menuju ke para orang-orang yang digantung di pohon. Para warga pun sangat ketakutan. Mereka ada di atas kita. Aku tidak ingin mati," ucap orang di situ. Sedangkan rambut bunga pun di situ sudah pasrah dan berkata, "Tutup mata kalian." Para monyet pun kini sudah memegang orang di situ. Ia pun segera mangap untuk memakannya. Tapi tiba-tiba saja tali-tali yang mengikat para warga suku Hua pun putus guys. Mereka semua pun kini berjatuhan dan selamat dari monyet-monyet hitam pemangsa. Jelas saja hal itu membuat mereka pun terkejut. Dan tak disangka, terlihat di atas seekor monyet hitam sudah mengikat para monyet-monyet hitam.
Para monyet-monyet hitam yang lain dan Kin Bo pun jadi keheranan. Dan tiba-tiba saja monyet hitam yang menali itu berkata, "Berubah!" Dan boom. Dan ternyata itu adalah Xiao Liu. Ia pun disitu berkata, "Mereka adalah para manusia di bawah perlindungan kami. Kalian tidak boleh mengganggunya." Akajiri pun disitu hanya meringis dan berkata, "Wow, monyet kecil ini lagi." Monyet kuning pun berkata, "Akhirnya datang. Apakah kamu monyet yang menandingi Akajiri?" Dan seketika monyet kuning pun langsung menghilang dan tahu-tahu sudah berada di depan Wukong. Wukong pun disitu lalu berkata, "Haha, memang akulah orangnya." Dan sambil tersenyum, Wukong pun berkata lagi, "Paman, aku adalah pemimpin baru klan monyet rambut putih, dan aku akan melindungi yang lemah. Akulah sang raja monyet batu." Akajiri pun meringis dan berkata, "Hei, kau orang baik ya." Dan monyet kuning pun berkata, "Apa yang kau inginkan?" Wukong pun dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar bahwa klan Hua di bawah kaki gunung yang berada di bawah perlindungan kami dibawa paksa ke sini. Sungguh, sebelum pagi aku akan membawa mereka semua pulang. Apakah kamu keberatan?" Monyet kuning pun menjawab, "Sungguh berani, tapi sayang sekali kamu kalah jumlah." Wukong pun meringis dan berkata, "Hehe, siapa bilang?" Seketika Wukong pun langsung menunjuk dengan tangannya sambil berteriak, "Monyet pegunungan kera terbang, mari kita tunjukkan kemampuan kita." Seketika langsung terdengar suara kera-kera yang berteriak dengan heboh. Dan kini para monyet-monyet gunung pun berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak. Jelas saja hal itu membuat para monyet hitam pun ketakutan. Demikian juga dengan klan Qin. Dan itu membuat suku Hua pun jadi terkejut sekaligus senang dengan kedatangan para monyet-monyet yang tak disangka-sangka itu. Monyet-monyet yang berdatangan itu pun berteriak, "Ayo balas dendam." Dan pertempuran pun pecah. Mereka pun kini menyerang para monyet hitam. "Hei, kalian menakut-nakuti kami terlalu lama. Ayo bertarung." Dan Xiao Liu pun juga mulai bergerak. Ia pun segera mengeluarkan jurus pisaunya. "Pisau terbang!" teriaknya. Seketika keluarlah pisau-pisau yang sangat banyak yang menusuk para monyet-monyet hitam. Hal itu membuat klan Qin pun jadi panik dan kebingungan. Mereka pun bertanya kepada pemimpinnya, "Ketua, mereka adalah monyet-monyet yang telah dikumpulkan selama beberapa waktu. Apa yang harus kita lakukan?" Dan Kin Bo pun lalu menyuruh klannya untuk segera bersembunyi, karena menurutnya nyawa mereka jauh lebih penting. Xiaosu pun juga terlihat sangat senang ketika melihat para ketua dan warga sukunya masih hidup. Mereka pun berbondong-bondong menyambut kedatangan Xiaosu. Anak-anak pun langsung memeluk Xiaosu. Mereka sangat bahagia karena sebelumnya mereka mengira kalau nenek imam besarnya sudah mati. Rambut bunga pun disitu segera meminta saran kepada Xiaosu apa yang harus mereka lakukan sekarang ini. Dan Xiaosu pun segera menyuruh kepada mereka semua agar segera menemukan tempat aman sesegera mungkin, karena mereka tak bisa ikut perang. Dan kini Raja Monyet Kuning pun memandangi para monyet-monyet yang sedang sibuk berkelahi. Ia pun disitu berkata kepada Wukong, "Monyet-monyet pegunungan kera terbang dulu merasa takut, tetapi hari ini mereka berinisiatif menantang kami. Tampaknya kamu yang mengubahnya." Wukong pun lalu menjawab, "Haha, tentu saja. Melawan lebih baik daripada hanya menunggu mati. Aku hanya memberikan kepercayaan diri untuk membiarkan mereka melakukan apa yang harus dilakukan." Wukong pun lalu menatap dengan serius dan berkata, "Semua monyet tidak harus saling membunuh. Jika kamu bersedia menyerah, maka aku tidak akan memukulmu." Monyet kuning pun berkata, "Tidak, justru kamu dan monyet lain yang akan mati. Aku tidak akan mentolerir perlawanan apapun." Mendengar hal itu, bukannya takut, tapi Wukong malah senang dan berkata, "Hoho, bagaimanapun tidak apa-apa." Wukong pun lalu memberikan hormat dan berkata dengan tatapan mata yang tajam, "Ayo bertarung, aku juga sangat suka." Wukong pun langsung melesat untuk menyerang monyet kuning. Iya, terlihat Wukong pun akan memukulnya dan mauvet. Tapi tiba-tiba saja Wukong pun hanya memukul angin, karena monyet kuning pun dengan cepat sudah pindah tempat dan berkata, "Mencariku ya?" Hal itu membuat Wukong pun berkata dalam hati, "Orang ini sangat cepat." Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang turun dari atas menyerang Wukong. Wukong pun kaget dan langsung segera menangkisnya. Dan ternyata itu adalah monyet Akajiri. "Hei, Raja Monyet Batu, kau lupa padaku ya?"
teriak Akajiri. Wukong yang melihatnya pun tersenyum dan berkata, "Hah, Akajiri, sudah berumur tapi masih bersemangat ya." Akajiri pun kesal dan berkata, "Kali ini aku tidak akan mengampunimu." Dan ya dauak. Pukulan itu membuat Wukong pun terlempar. Tapi Wukong pun dengan cepat langsung bersalto dan mendarat di cabang pohon dan langsung berancang-ancang. Wukong pun juga geram dan berkata, "Oh, kau mau bertarung denganku ya? Ayo." Seketika Wukong pun meluncur dengan kecepatan penuh dan berkata, "Kepala besi monyet." Dan dauak. Wukong pun menyeruduk dengan keras ke kepala Akajiri. Akajiri pun menahan sakit dari hantaman kepala Wukong. "Sial, keras juga kepala monyet batu ini." Wukong pun menjawab, "Kepalaku jauh lebih keras darimu." Akajiri yang geram pun berkata lagi, "Mari kita lihat seberapa kerasnya." Dan dauar. Akajiri pun memukul Wukong dengan kedua tangannya dengan sangat keras, menembus cabang-cabang pohon di situ hingga Wukong pun menghantam ke tanah. Akajiri pun langsung meluncur untuk menginjak Wukong, tapi Wukong pun dengan cepat melompat menghindarinya. Akajiri pun berkata, "Hei Raja Monyet Batu, sepertinya kau telah salah langkah. Hei, tampaknya kelemahan besarmu ada di kepala belakangmu ya. Setelah kupukul dengan keras, aku mendengar suara tengkorakmu telah retak. Dan terlihat kini dari telinga Wukong pun menetes darah. Dan ia pun jadi merasa pusing. Xiaosu yang mengintip dari balik batu pun jadi khawatir. Dan kini Akajiri pun melompat untuk melanjutkan serangannya kepada Wukong. "Hei, apakah itu benar-benar kelemahanmu?" ucapnya. Ia lalu berteriak lagi, "Dasar sampah, sepertinya aku hanya menganggapmu terlalu berlebihan." Dan dauar. Seketika Akajiri pun memukul perut Wukong dengan sangat keras hingga membuat tubuh Wukong pun retak. Dan Akajiri pun lanjut memutar lengan besinya. "Kau terlalu naif," ucapnya. Dan ma'weng. Seketika Akajiri pun memutar pukulannya seperti gasing hingga melumat tubuh Wukong. Putaran itu semakin kencang, menembus dan melahap tubuh Wukong hingga membuat tubuh Wukong pun juga ikut berputar-putar. "Matilah kau," teriaknya. Dan saking dahsyatnya putaran itu membuat tubuh Wukong pun tak kelihatan. Dan bar. Kini terlihat kepala Wukong pun putus. Xiaosu pun langsung kaget. "Monyet batu," teriaknya. Dan terlihat tubuh Wukong pun kini musnah tak tersisa. Akajiri pun di situ berkata, "Apa ini sudah benar-benar berakhir? Aku pikir dia lawan yang menarik. Ternyata dengan mudah dia kuhancurkan. Sayang sekali." Tapi tiba-tiba saja monyet kuning pun berkata, "Akajiri, lihat dengan jelas." Akajiri pun langsung terkejut sambil melihat tinjunya. Daging dan darah monyet ini jadi debu. "Apa ini ilusi?" ucapnya. Dan tiba-tiba saja ternyata Wukong pun sudah berada di bawah selakangan monyet Akajiri, guys. Dan sambil melirik pistol Gombyo Akajiri, Wukong pun berkata, "Hei, apa kau merindukanku?" Xiaosu pun di situ sangat terkejut. Dan kini Wukong pun merapatkan kedua telapaknya dan berkata, "Tidak ada cara lain. Aku terpaksa datang ke tempat ini hanya agar bisa mencoba jurus pamungkasku." Seketika kedua tangan Wukong pun membentuk seperti pistol. "Tusukan monyet persik," ucap Wukong. Dan ting, mata Wukong pun bersinar. Dan tar 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 tar. "Tusuk, tusuk, tusuk, tusuk," ucap Wukong. Hal itu membuat Akajiri pun terkaget dan kesakitan. "Hei, apa ini?" ucapnya. Ia pun lari terbirit-birit. Wukong pun berkata lagi, "Hei, ini seru kan? Lihatlah monyet terbang menendang, lalu panggang dan makan tai ini." Dauar. Seketika Akajiri pun langsung terlempar gara-gara akibat ditendang pantatnya dengan keras oleh Wukong hingga ia pun terjerembab ke tanah. Wukong pun langsung berdiri dan berkata, "Hehe, tepat sasaran." Scene beralih beberapa waktu sebelum pertempuran mereka menggerebek tempat pengorbanan monyet hitam. Saat itu Wukong berkata kepada Xiaoliu, "Xiaoliu, karena kita akan segera menyelamatkan manusia, tolong ajari aku sebuah jurus. Aku telah melihat jurus monyetmu dan jurus itu sangat kuat." Xiaoliu pun berkata, "Apa kamu ingin belajar sebelum pergi? Kamu tidak mungkin bisa." Wukong pun berkata, "Bagaimana aku bisa tahu jika aku belum mencobanya?" Dan Xiaoliu berkata kalau ia berlatih setiap hari selama 10 tahun dan itu baru berhasil sedikit saja. Wukong pun lalu memohon Xiaoliu untuk mau mengajarinya. Seketika Xiaoliu pun mengambil buah jambu dan menunjukkannya kepada Wukong. Dan kini mau tidak mau Xiaoliu pun mulai mengajari Wukong. Mereka berdua pun duduk bersila berhadapan-hadapan. Xiaoliu pun berkata, "Jurus kera monyet putih,
itu adalah jurus terbaik dari suku monyet putih. Dan sambil melempar-lemparkan buah jambu itu secara berputar-putar seperti pertunjukan sirkus, Xiao Liu pun berkata, "Apa triknya?" Yaitu terletak pada akarnya. Trik ini untuk menipu lawan. Wukong pun terlihat kagum melihat hal itu. Xiao Liu pun berkata lagi, "Kuncinya adalah kuasai psikologi lawan dalam pertempuran dan buat kesalahan. Biarkan dia berpikir ada, tetapi sebenarnya tidak. Buat dia berpikir ada sangat banyak, akan tetapi sebenarnya itu hanyalah satu." Dan terlihat buah jambu itu pun masih saja berterbangan di tangan Xiao Liu dengan jumlah yang banyak. Ia lalu berkata, "Bermain di antara tipuan dan kenyataan yang sedang memprovokasi lawan, mengerti?" Dan tiba-tiba saja, magreb, seketika Wukong pun mampu menangkap buah jambu di dalam ilusi yang diciptakan Xiao Liu. Dan dengan santainya Wukong berkata, "Jadi begitu, ini semuanya hanyalah sebuah trik." Tanpa basa-basi, Wukong pun memakan buah jambu hijau itu dan berkata lagi, "Aku akan baik-baik saja, hehe. Masih ada waktu, kamu bisa mengajariku sedikit lebih dalam." Scene kemudian beralih lagi di saat ini, di mana Xiao Liu pun sambil memperhatikan Wukong kemudian berkata di dalam hati, setelah mempelajari itu, strategi peperangan sudah ada di telapak tangannya. Kemampuannya untuk menipu lawan kali ini semulus seperti bernafas. Aku tidak percaya dia dapat menguasainya dalam waktu yang singkat. Dan masih memperhatikan Wukong, Xiao Liu pun berkata lagi, "Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, tetapi dia lebih memenuhi syarat menjadi raja untuk memimpin para monyet ini dibandingkan aku yang lahir dan besar di pegunungan kera terbang." Dan terlihatlah monyet Akajiri pun memukulkan tangannya ke tanah. Ia pun lalu meringis hingga terlihat taringnya. Dan ia berkata, "Nak, kau memiliki banyak keterampilan yang menarik." Wukong pun jadi terkejut melihat ekspresi dan kata-kata yang diucapkan oleh Akajiri. Dan benar saja, makwus, seketika keluarlah asap berwarna pink dari tubuhnya. Dan jeng, tiba-tiba saja Akajiri berubah menjadi monster kera besar dengan rambut seperti singa dan wajah yang sangat mengerikan. Ia di situ berkata, "Jadi sekarang mari kita bertarung dengan kekuatan penuh." Perlihatkan Wukong yang terkejut dengan perubahan Akajiri. Ia pun memperhatikan monyet raksasa itu dan berkata, "Wow, tubuhmu membesar ya." Akajiri pun menggerak-gerakkan leher dan kepalanya sambil mangap-mangap sok kuat. Ia lalu berkata, "Nak, bagaimana dengan bentukku sekarang? Ini adalah bentuk sempurna dari monyet Akajiri, yaitu jiwa kera besar." Wukong pun di situ jadi terkejut dan berkata, "Jiwa kera besar?" Dan tiba-tiba saja Wukong pun merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Wukong pun merasa keheranan. Ia lalu memperhatikan tubuhnya dan berkata, "Aneh, melihatnya tubuhku memiliki dorongan. Ada sesuatu yang sepertinya akan keluar." Xiao Su yang saat ini mengintip dari balik batu pun berkata dalam hati, "Dulu ia mengatakan bahwa kekuatan itu naluriah yang tidak perlu belajar. Apa monyet batu juga bisa seperti itu?" Akajiri pun di situ meraung-raung dan berkata, "Wah, kamu bahkan tidak tahu bentuk ini. Bagaimana kamu bisa jadi raja monyet batu? Aku sangat marah." Dan tiba-tiba saja Wukong pun mengacungkan tangannya dan berkata, "Hei, tunggu, aku punya pertanyaan." Akajiri pun jadi terkejut. "Pertanyaan?" ucapnya. Dan ternyata Wukong pun bertanya tentang apa itu jiwa kera besar. "Hei, tolong jelaskan kepada aku," ucapnya. Dan kini Akajiri pun berteriak lagi, "Wah, aku tidak pernah memakai bentuk ini. Ini bukti bahwa kamu, Raja Monyet Batu, telah buat saya semarah ini. Nama bentuk ini adalah The Great Absol yang berarti jiwa kera yang ganas." Wukong pun masih tampak terkagum dan berkata, "Ah, begitu ya? Ini hanya mengubah bentuk saja kan?" Akajiri pun menjawab, Tidak, kamu salah. Bintang terbesar iblis meledakkan energi jahat dan mengalirkan energi itu langsung ke tubuh. Mengerti?" Ia pun lalu menjelaskan lagi, "Pertama, kamu harus membayangkan bahwa kamu memiliki tangki yang terus membakar batu bara dan menghasilkan tekanan uap." "Bakar batu bara?" tanya Wukong masih kebingungan. Akajiri pun berkata lagi, "Batu bara itu atau bintang iblis. Bayangkan jika menuangkan sejumlah besar batu bara ke dalam tangki itu. Dalam sekejap menghasilkan tekanan api yang tinggi sehingga terjadi ledakan dan boom, The Great Absol akan lahir." Wukong pun bertanya, "Bakar dengan api panas?
Apa aku punya? Akajiri pun berkata, aku tahu semenjak kita pertama kali bertemu. Hanya saja kamu belum tahu cara untuk membangkitkannya. Jiwa kera besar adalah bentuk binatang buas monyet yang menjadikan kita kuat. Selama ada cukup energi iblis di tangki, setelah Anda membangkitkannya, kamu bisa mengendalikan diri dalam bentuk itu. Mendengar penjelasan dari Akajiri, Wukong pun jadi ingin untuk mencobanya. Karena itu adalah hal yang menurutnya sangat keren. Monyet kuning pun di situ lalu berkomentar, "Hei kamu Akajiri, kenapa kamu terus berbicara kepadanya? Apa yang kamu lakukan?" Akajiri di situ meringis lalu berkata, "Hei sabarlah, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit bermain-main dengannya. Dan bagaimanapun juga aku akan segera membunuhnya." Dan duar, Akajiri pun segera memukul Wukong dengan kekuatan yang dahsyat. Tapi dengan cepat Wukong pun menghindarinya. Dan hantaman pukulan Akajiri ke tanah itu menimbulkan gelombang yang besar hingga getarannya sampai ke tempat suku Hua dan para monyet hitam yang melihat pertempuran itu dari jauh. Wukong yang sudah melompat itu pun berkata, "Ah, ini di luar kendaliku. Mari kita cari kelemahannya." Dan dua, seketika Wukong pun menyikut jidat Akajiri. Akan tetapi tampaknya pukulan Wukong tak memberikan dampak sama sekali. Bahkan monyet Akajiri pun berkata, "Hehe, pukulanmu hanya membuatku terasa gatal." "Apa?" ucap Wukong kaget. Dan grep, Akajiri pun dengan cepat menangkap tubuh Wukong. "Akan kutunjukkan kepadamu bagaimana kehancuran yang sebenarnya," ucap Akajiri. Ia pun lalu meletakkan tubuh Wukong ke tangan kiri besinya yang tajam. Xiaoshu yang melihatnya pun jadi panik. Akajiri pun berkata, "Oh, tangan besiku ini akan menggilingmu menjadi daging." Dan benar saja, Akajiri pun terus mulai memutar tangan besi miliknya untuk segera menghancurkan Wukong. Dan duar, tak disangka bukannya Wukong yang kelumat habis, tapi tangan besi Akajiri pun malah hancur sendiri terkena tubuh Wukong. Jelas saja, Akajiri pun sangat terkejut dan berkata, "Ah, tubuh bocah ini sangat keras, cukup buat menghancurkan gigi besiku yang tajam." Dan duar, Akajiri pun seketika menghantamkan tubuh Wukong ke tanah. Mawet dan blar, Akajiri pun melempar Wukong dengan sangat keras hingga membuat hancur dinding bukit di situ. Para monyet putih pun sangat panik dan berkata, "Apa raja kita akan mati?" Xiaoliu pun hanya diam terpana melihat kondisi itu. Sedangkan para monyet hitam pun berteriak sangat senang. "Raja Akajiri memang terlalu kuat," ucap mereka. Dan kini Wukong pun sudah tak berdaya dengan darah yang banyak. Di dalam ketidaksadarannya, tiba-tiba saja ada yang berkata kepada Wukong, "Jiwa kera besar adalah bentuk binatang buas di tubuhmu. Kamu perlu membangkitkan bentuk ini. Lepaskan jimu." Dan kini terlihat tangan Wukong pun mulai bergerak. Dan duar, tiba-tiba saja Wukong pun berubah menjadi wujud monster kera besar dan langsung mendorong tangan Akajiri. Hal itu membuat Akajiri dan semuanya pun sangat kaget. Xiaoshu pun berkata, "Wah, ternyata monyet batu bisa berubah juga." Dan Xiaoliu pun berkata, "Monyet batu ini hebat juga, kekuatannya tak bisa diukur." Terlihat Akajiri pun langsung mencoba memukul Wukong sambil berteriak, "Bagus, ini memang lawan yang kuinginkan." Dan duar, dengan cepat Wukong pun segera menahan tangan Akajiri. Dan kini kedua monyet besar itu pun saling menekan dan saling dorong-mendorong dengan kedua tangannya. Wukong pun meraung dengan sangat keras. Ia lalu berusaha untuk meremas tangan Akajiri dengan kuat. Akajiri di situ hanya meringis dan berkata, "Haha, oke, ayo kita adakan kontes pertarungan jiwa kera besar, kompetisi The Great Ape Soul." Iya, Wukong pun tak mau kalah. Ia pun mengendus dengan kencang dengan mata yang menyala. Ia pun mulai maju untuk mendorong tubuh monyet Akajiri. Dan benar saja, Wukong pun berhasil mendorong dan menekan Akajiri dan blar. Seketika Akajiri pun terdorong dan terhantam dinding bukit di belakangnya. Jelas Akajiri pun sangat tak menyangka dan syok dengan hal itu. Ia pun berkata, dia jadi lebih kejam ketika sudah berubah bentuk. Kekuatan yang luar biasa, melebihi kekuatanku. Dan kini terlihat Wukong pun bersiap menyerang. Dan duar, tanpa ampun Wukong pun menyikut Akajiri dengan sangat keras hingga Akajiri pun tertabrak ke dinding bukit sekali lagi. Batu-batu pun terpental kemana-mana. Sial, anak itu membangkitkan semangat juangnya sepertiku. Aku tak akan kalah, ucap Akajiri di situ sambil mengepalkan tangan besinya. Dan duak, ia pun tak mau kalah dan langsung meninju wajah Wukong.
Pertempuran dua monster yang dahsyat itu membuat suku Qin pun panik. Qin Bao pun berteriak kepada anggotanya untuk mundur dan menjauh dari situ. Sementara Wukong yang tak terima, kini ia pun melompat lagi dan bar. Ia pun menghantam kepala Akajiri lagi. Pukulan itu membuat tanah bergetar, membuat orang-orang pun panik semuanya. Akajiri berusaha memukul tubuh Wukong. Wukong pun tak terima lagi. Ia pun melompat dan duang. Wukong memukul lagi tepat di hidung Akajiri, membuat Akajiri pun terseret ke belakang lumayan jauh. Hal itu membuat cangkem Akajiri pun berdarah-darah. Dan sambil mengusap darahnya, Akajiri pun berkata, "Wah, kamu jauh lebih baik dari yang kukira. Tidak perlu diragukan." Sedangkan Wukong pun di situ balas berkata, "Hei monyet kuda Akajiri, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku telah belajar metode ini darimu." Tangki di hatiku terbakar hebat, membangkitkan jiwa kera besarku. Wukong pun memperhatikan tangannya dan berkata lagi, saat ini aku jadi jauh lebih kuat. Aku yang terkuat." Ia lalu memukul-mukul tangannya ke tanah. Lalu ia mengangkat tangannya ke atas dan berteriak dengan lebih keras lagi, "Aku adalah monyet batu yang tak terkalahkan di dunia." Dan blar. Seketika aura membunuh Wukong pun meningkat dengan dahsyat, menggetarkan seluruh tempat di situ. Monyet kuning pun di situ hanya tertegun dan terdiam. Melihat hal itu, monyet Akajiri pun berkata, "Haha, aku tidak tahan denganmu." Begitu anak itu menjadi sedikit lebih kuat, dia langsung sombong. Apa dia pikir bisa mengalahkanku, Akajiri pun langsung berteriak, "Tertawalah untukku, biarkan kamu tahu seberapa besar kekuatanku." Seketika tangan besi lancipnya pun mulai bergerak dan memutar. Tangan besi itu pun lalu memanjang dan seketika tangan besi itu dengan cepat mengikat dan menjerat Wukong, guys. "Matilah!" teriak Akajiri. Shosu pun berteriak, "Tidak!" Tangan-tangan besi itu pun berputar-putar semakin kencang untuk merobek tubuh Wukong. Wukong pun berteriak kesakitan. Ia pun dengan sekuat tenaga menghentikan dan memegang tangan besi itu. Ia pun menarik-narik tangan besi itu. "Datanglah kembali!" teriak Wukong. Hal itu langsung membuat Akajiri terkejut dan Wukong pun melemparkan Akajiri dengan sangat keras. Dan kini Wukong pun langsung bersiap ancang-ancang. Dan sambil mengepalkan kedua tangannya, ia berkata, "Semua energi seluruh tubuh kumpulkan di sini." Ya, jeder. Seketika Wukong pun memukul dengan pukulan double tepat ke dada Akajiri. Hal itu membuat Akajiri muncrat darah dan gelang besinya hancur. Ia pun lalu terlempar dengan sangat keras. Terlihat Shosu dan Xiaoliu pun sangat terpana dengan kekuatan Wukong saat ini. "Kekuatan pukulan yang luar biasa," ucap mereka. Monyet-monyet hitam pun jadi semakin panik. Monyet-monyet putih pun juga sangat terkejut dan bangga dengan rajanya yang baru. Para suku Hua dan klan Qin dibuat melongo dengan kekuatan Wukong yang benar-benar dahsyat itu. Dan tak disangka, pukulan keras dari Wukong pun memaksa Akajiri berubah kembali ke wujud semula. Sedangkan Wukong pun juga seketika berubah menjadi wujud semula. Ia pun terkejut dan berkata dalam hati, "Aku nyaris kewalahan menghadapi serangan monyet kuda Akajiri. Roh jahatku padam sekarang." Dan bruk, kini Wukong pun juga ambruk, guys. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Tidak buruk, nak." Wukong pun langsung terkejut karena seketika saja muncul tongkat-tongkat besi yang banyak sekali di hadapan Wukong. Dan seketika Wukong pun langsung diajar oleh senjata itu hingga membuat Wukong pun terpental. Dan datanglah seorang bersepatu kuning di hadapan Wukong. Dan ternyata itu adalah sang Raja Monyet Kuning. Ia pun telah mengambil posisi kuda-kuda dan berkata, "Sekarang biarkan aku menjadi lawanmu." Wukong pun di situ merasa sangat kesakitan. Xiaoliu yang melihatnya pun terkejut ketika mengetahui yang menyerang Wukong itu adalah monyet emas kuning atau yang bernama Tong Am. Shosu pun di situ sangat khawatir dan berkata, "Monyet batu, bangkitlah, semua bergantung denganmu." Para monyet putih pun juga khawatir apakah rajanya saat ini baik-baik saja. Tapi Wukong pun seketika langsung bangkit. Ia pun berkata, "Oh, monyet kuning ya? Yang berikutnya akan bertarung denganku ternyata adalah kamu ya. Hei, kenapa kau membiarkan Akajiri kalah begitu saja?" tanya Wukong. Monyet kuning pun lalu menjawab, "Aku dapat melihatnya. Kamu baru saja membangkitkan jiwa kera raksasa secara paksa karena kamu mencoba yang terbaik." Wukong pun menyahut, "Gitu ya? Terus kenapa?" Dan sambil menatap tajam, monyet kuning pun berkata,
Itu artinya jiwa iblismu sudah terbakar semua setelah bertarung dengan Akajiri. Monyet kuning pun menjelaskan lagi, jiwa jahat adalah kunci untuk melanjutkan pertempuran para iblis. Jika tidak bisa dipertahankan dengan stabil, kekuatannya akan cepat habis dan luka di tubuhmu akan semakin sulit dipulihkan. Kau dengan jelas dapat merasakannya. Dengan kata lain, sekarang adalah kondisi terlemahmu. Ia pun lalu menunjukkan senjata ruyungnya sambil berkata lagi, aku akan mengalahkanmu dengan seluruh kemampuanku. Tidak ada kesempatan untukmu lagi. Monyet kuning pun lalu memutar-mutar ruyung double sticknya dengan sangat cepat. Putaran itu sangat cepat seperti helikopter hingga menimbulkan angin di sekitar. Dan mauwer, monyet kuning pun melemparkan ruyungnya yang berputar itu. Wukong pun dengan cepat menangkis dengan sikunya. Tapi dengan cepat monyet kuning pun sudah melompat dan menggenggam ruyungnya lagi. Dan pukulan ledakan pemburu jiwa dan makdawar. Seketika monyet kuning pun memukul Wukong dengan keras. Tapi Wukong pun masih sempat untuk menangkisnya. Tapi tekanan dahsyat dari pukulan itu membuat pijakan Wukong pun tertekan hingga menghancurkan tanah di situ. Wukong yang masih berusaha menahan pukulan itu berkata, hei, kau tidak tahu apa-apa. Semakin ku bertarung, semakin banyak energi yang kudapatkan, dan roh jahat akan cepat pulih. Tidak mudah mengalahkanku dengan sekali serangan. Tapi monyet kuning pun dengan tatapannya yang serius selalu berkata lagi, mati kau. Scene langsung dialihkan kepada Akajiri yang berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Ia pun di situ mengumpat terus-menerus karena ia baru pertama kalinya dijatuhkan oleh kera lain seperti ini. Ia pun masih saja tak terima dan ia bertekad untuk bertarung lagi dengan Wukong untuk benar-benar menentukan siapa pemenangnya. Dan tiba-tiba saja Akajiri dikejutkan oleh sesuatu. Dan ternyata itu adalah kedatangan si kodok belorok Lafayette. Ia di situ berkata, Akajiri, biarkan monyet kuning yang menanganinya. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Istirahatlah. Akajiri pun di situ juga tak menyangka kalau Lafayette datang sendiri ke sini. Lalu seketika muncullah kodok-kodok yang sangat banyak lagi. Dan dari kodok-kodok belorok itu muncullah sang iblis Buddha tua alis kuning Lafayette. Ia pun berkata, di antara banyak iblis di jalur iblis, aku paling suka dengan kera. Sekarang yang kunantikan akan tiba. Aku sudah tidak sabar lagi. Dan kini Wukong pun masih saja dihajar oleh monyet kuning. Senjata ruyung dari monyet kuning pun terus saja berputar-putar seperti roda gila dan memukuli Wukong. Serangan combo itu sangat cepat dengan pukulan yang bertubi-tubi. Wukong pun hanya pasrah dipukuli hingga akhirnya ia pun terlempar ke bebatuan. Para monyet putih pun jadi panik. Raja, dia terlihat kewalahan. Kita harus membantunya dan menyerang bersama-sama. Tapi terlihat tangan Wukong pun terangkat dan berkata, jangan. Dan tak disangka Wukong pun masih kuat untuk bangkit. Ia lalu berkata, hei, dengan tongkat selembut ini kau mau mengalahkanku? Benar-benar mustahil. Wukong pun mengepalkan tangannya. Ia pun lalu mengangkat tangannya ke atas dan berteriak, lihatlah, aku adalah Raja Monyet Batu. Tidak ada masalah dengan tubuhku. Tubuh abadiku tak akan bisa dihancurkan. Dan doang. Tak disangka tiba-tiba saja monyet kuning pun memukul lagi dengan keras tepat ke wajah Wukong. Dan ber. Monyet kuning pun sudah bersiap untuk menyerang dan doar. Sekali lagi wajah Wukong jadi sasaran empuk dari ruyung monyet kuning. Dan jeder. Dan doar. Tanpa ampun monyet kuning pun menghajar Wukong lagi dengan bertubi-tubi hingga Wukong pun terpental. Xiaosu pun langsung menutup mata karena ia tak tega dengan Wukong yang dihajar habis-habisan seperti itu. Xiaoliu pun berteriak, monyet batu, apa kau baik-baik saja? Dan kini terlihat Wukong pun merasa sangat kesakitan. Tapi sekuat tenaga ia pun menahan rasa sakit itu. Dan dengan sisa tenaganya Wukong pun mencoba untuk berdiri lagi sambil berkata, kera terbang, kupikir kau memiliki banyak kemampuan. Ternyata itu hanya getaran. Apa kau ingin menertawakanku? Seranganmu tidak dapat melukaiku sama sekali. Terlihat para monyet putih pun panik dan khawatir dengan keadaan rajanya. Dan kini monyet kuning pun memutar-mutar ruyungnya lagi. Dan di situ ia berkata, seranganku memang bukan untuk melukaimu. Itu hanya untuk menutup amarahmu. Perkataan itu langsung membuat Wukong terkejut. Monyet kuning pun berkata, Raja Monyet Batu yang entah muncul dari mana. Kau bertarung secara naluriah dengan beberapa bakat yang aku tidak mengerti. Lawan sepertimu sering membuat kejutan. Seperti yang kubilang tadi, aku tidak akan memberimu kesempatan.
bahkan celah sekecil apapun. Menggunakan metode tongkat kera terbang untuk memukuli aliran roh jahat di tubuhmu dan memotongnya. Jika kau benar-benar dapat dipulihkan, menggunakan energi iblis terbakar yang tersisa, itu juga akan menjadi situasi yang tidak berguna. Penjelasan itu membuat Wukong sedikit terkejut. Ia pun berusaha lagi untuk membakar amarahnya. Ayo, aku pasti bisa. Keluarlah, dorong ke atas. Aku menemukannya dalam hatiku. Seketika diperlihatkan sebuah api yang terbakar di dalam sebuah tungku. Tungku itu bergerak dan terus bergetar melakukan pembakaran. Di suatu tempat, lanjut ucap Wukong lagi. Akan tetapi, jarum indikator di tungku itu pun menurun drastis. Dan seketika api di dalam tungku pun padam. Dan kini, getaran di dalam tungku itu pun berhenti. Wukong pun berkata, sudah tidak ada bahan bakar, tak bisa lagi mendorong ke hatiku. Dan tanpa diduga, monyet kuning atau juga disebut dengan kera Tong Am telah mengunci aura iblis milik Sun Wukong. Dan dengan tenangnya, kera Tong Am berkata, kau sudah tidak bisa menggunakan kekuatanmu. Wukong pun langsung terjatuh dan tertunduk. Kenapa? Ucapnya. Dan tiba-tiba saja ia pun mengangkat kepalanya lagi dan tersenyum. Wukong lalu berkata, aku belajar sesuatu yang baru. Kau sungguh luar biasa. Melihat hal itu, kera Tong Am pun mengatakan kepada Wukong kalau sikap Wukong terhadap kegagalan sangatlah menarik. Ia pun lalu memutar-mutar ruyungnya lagi dan melemparkannya ke atas. Cahaya yang sangat terang seperti matahari. Wukong pun kaget melihatnya. Hah? Apa? Ucapnya. Dan tiba-tiba saja dari cahaya itu muncul sebuah tongkat ruyung raksasa dan jeleng. Tongkat besi raksasa itu langsung menghantam Wukong dengan telak dan menghancurkan sekitar. Jelas saja hal itu membuat para monyet putih pun sangat khawatir dengan keadaan Wukong. Raja, dia sudah tidak sanggup lagi, ucap mereka. Xiao Liu dan Xiao Su pun hanya tertegun melihat nasib Wukong saat ini. Dan kini monyet kuning pun mengangkat tongkat besinya. Dan terlihatlah kini Wukong terkapar tak berdaya, dengan hidung dan mulut yang berdarah. Dan ia sudah merasa tak sanggup lagi untuk bertarung. Raja, jangan mati, ucap para monyet putih. Xiao Liu pun melompat untuk segera menolong Wukong. Tapi tiba-tiba saja Xiao Liu dihadang oleh Hakajiri yang langsung berkata, kau belajarlah mematuhi aturan. Dan duar, mati kau, teriak Hakajiri memukul Xiao Liu dengan keras, membuat Xiao Liu pun mundur dan berkelantungan di pohon lagi. Hakajiri pun berkata kalau hasil telah ditentukan. Dan sambil meringis ia berkata lagi, semua perjuangan tidak ada gunanya. Selamat datang dalam keputusasaan. Dan grep, kini terlihat monyet kuning pun menangkap senjatanya lagi. Sambil berjalan kepada Wukong, ia pun berkata, hei Raja Monyet Batu, apakah kau sudah berakhir? Kau memang lebih baik dari yang kukira. Dan dengan serius monyet kuning pun berkata lagi, kau ingin mengubah keadaan pegunungan monyet terbang sendirian saja. Kau masih belum tahu apa yang harus kau lakukan. Dan tiba-tiba saja monyet kuning pun dikejutkan oleh sesuatu. Seketika keluarlah kabut putih yang tebal. Dan dari kabut itu terdengar suara, kerja bagus Tong Am, kau membawanya. Hal itu membuat para monyet-monyet pun jadi terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kabut apa ini? Ucap mereka. Dan hal itu membuat para monyet-monyet pun ketakutan. Xiao Liu pun disitu juga keheranan sosok apa yang akan datang kali ini. Sedangkan dari kabut putih yang tebal itu, Xiao Su pun juga merasakan aura yang tidak asing, yaitu aura yang pernah ia rasakan saat 60 tahun yang lalu. Dan benar saja, dari kabut putih itu muncullah sang iblis Buddha alis kuning yang langsung meringis dan berkata, ini sangat menyenangkan. Semua ras monyet pegunungan kera terbang ada di sini. Bukankah ini bagus? Dan sambil melorok ia pun berkata lagi, kalian akan segera tahu siapa bos di sini sebenarnya. Kalian harus mengetahui bersujud kepada siapa. Monyet-monyet tidak perlu lagi ribut di masa depan. Tong Ampul di situ hanya melirik dan berkata, Buddha tua. Hakajiri pun juga tampak melirik Buddha tua itu. Dan kini semuanya pun jadi panik dengan kedatangan sang raja ketua kegelapan jalur monster itu. Dia itu adalah Buddha tua iblis besar alis kuning di jalur iblis, ucap Xiao Liu. Terlihat para warga pun panik dan bergegas mengajak semuanya untuk bersembunyi. Iblis besar ini adalah salah satu dari 6 yang menyerang monyet batu dahulu, ucap Xiao Su di situ. Dan terlihatlah kini Lafayette pun sudah menyangking seekor monyet putih. Ia pun lalu segera memasukkan monyet putih yang tak berdosa itu ke dalam mulutnya. Lafayette pun langsung berkata,
Rasa yang enak untuk mengembalikan stamina tubuhku. Ia pun lalu mengeluarkan monyet putih itu dari mulutnya dan membuangnya. Dan terlihat monyet itu hanya tinggal tulang belulangnya saja, guys. Jelas saja hal itu membuat semuanya pun ketakutan bukan main, khususnya para monyet putih, Xiaosu dan Xiaoliu. Terlihat ekspresi wajah Buddha tua itu langsung melet-melet dan menjilat air liurnya. Ia pun berkata, "Aku paling suka dengan kera. Tapi ketika mereka nakal, mereka harus diberi pelajaran agar mereka patuh." Terlihat Tong Am pun di situ hanya terdiam saja. Sedangkan Lafayette pun berkata lagi, "Biarkan orang tua ini melihat. Kera terbangku, apa yang telah kau persiapkan untukku." Dan sambil memperhatikan Wukong, ia pun berkata lagi, "Dia adalah yang kau katakan ya, kera yang baru lahir dari batu." Dan Tong Am pun langsung menjawab, "Ya, kami telah menaklukkannya. Kuserahkan padamu." Hal itu langsung membuat Lafayette pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kerja bagus." Dan tanpa pikir panjang lagi, Lafayette pun langsung mengambil tubuh Wukong sambil berkata, "60 tahun yang lalu, aku telah bertemu monyet batu yang aneh. Aku benar-benar ingin memakannya, tapi aku gagal. Bahkan sampai sekarang aku masih menghargainya. Sudah lama aku sedih dan tertekan. Keinginan dan ketidakpuasan adalah penderitaan. Monyet batu yang indah, pasti sangat enak. Harus kumakan." Dan dengan sangat bernafsu, Buddha tua itu langsung memasukkan tubuh Wukong ke dalam mulutnya sambil berkata, "Makanan adalah berkah, tidak boleh dilewatkan." Semua orang sangat terkejut melihat Lafayette yang memakan Wukong. Terlihat Lafayette pun sangat menikmati tubuh Wukong yang berada di mulutnya. "Monyet yang sangat kuat dan energik, menjadi makananku," ucapnya. Tak tahan melihat hal itu, Xiaoliu pun langsung melompat untuk menyerang Lafayette dan berteriak, "Hei Buddha tua alis kuning, monyet batu adalah raja kami. Aku tidak akan membiarkanmu memakannya." Dan ma'wet. Seketika ia pun melemparkan jurus pisaunya kepada alis kuning yang langsung menancap di pipi alis kuning. Tapi dengan cepat Lafayette pun mengembungkan pipinya yang langsung membuat pisau-pisau di pipinya pun mental. "Pisau terbang kecil yang lucu, tidak akan bisa melukai tubuhku. Menyingkirlah," ucap Lafayette. Dan doar, Lafayette pun menampar Xiaoliu hingga jatuh. Dan di situ Lafayette pun merasa kalau ternyata monyet batu yang dimakannya pun masih hidup dan tidak mudah dicerna. "Ternyata sulit juga dicerna," ucapnya heran. Lafayette lalu menelan tubuh Wukong ke dalam perutnya. Ia di situ berkata, "Akan kutelan sampai ke perut. Kemudian tarik nafas dengan baik." Ia lalu mangap untuk menarik udara. Haha, gas terisi dan membengkak. Sekeras apapun batu itu, pasti meleleh. Terlihat perutnya pun membesar. Ia pun lalu tersenyum dan berkata, "Dalam pertempuran 60 tahun yang lalu, lelaki tua ini melewatkannya dengan sia-sia. Dengan persiapan yang cukup kali ini, aku pasti tak akan melewatkannya." Dan kini terlihat tubuh Wukong pun mulai dicerna di dalam tubuh Lafayette. Tapi tiba-tiba, mak doang. Tak disangka kera Tong Am memukul perut Lafayette dengan keras hingga sangat legok ke dalam. Lafayette pun sangat terkejut dan melongo. "Apa? Kera terbang, apa yang kau lakukan?" ucapnya. Dan kera Tong Am pun sambil menunduk berkata, "Lafayette, aku ingin memberitahumu sejak lama." Dan dengan tatapan serius, kera terbang pun berkata lagi, "Cara makanmu sangat menyebalkan. Apalagi saat kau memakan kera, itu sangat menjijikkan." Ia pun memegang tongkatnya lagi dan iya, jeder, jeder, jeder. Hal itu membuat Lafayette pun berteriak, "Wow, jangan pukul perutku." Dan gara-gara pukulan itu, kini membuat Lafayette pun akan muntah, sehingga ia memegangi mulutnya. Dan tiba-tiba saja datanglah Akajiri yang melompat dan berteriak, "Buddha tua, monster tua serakah, kera bukan makananmu, mati kau." Dan jeder. Wah, pukulan yang keras Akajiri dari belakang kepala Lafayette membuat Lafayette pun langsung memuntahkan Sun Wukong, guys. Dan kini Wukong pun sudah terlempar keluar. "Monyet batu, bagus sekali," ucap Xiaosu. Sun Wukong pun kini sudah tergeletak di luar dengan berlumuran cairan yang lengket-lengket. Wukong pun mencoba bangun dan keheranan. "Ada apa ini? Seluruh badanku lengket. Sial, menjijikan. Apa-apaan ini? Siapa yang melakukannya?" Ia pun lalu melihat Lafayette dan berkata lagi, "Ah, mungkinkah pria besar ini?" Dan terlihat kini Lafayette pun merasa kesakitan dan keheranan dengan kelakuan Tong Am dan Akajiri. Ia pun berkata,
Apa kalian ingin memberontak? Dan Kera Tong-am pun berkata, Lafayette, jika kau ingin memakan monyet batu sendiri, maka harus ada tubuh asli di sini. Kami telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Akajiri, hanya ada satu kesempatan. Masih banyak yang harus kau perjuangkan. Akajiri pun lalu menyahut, tentu saja, jangan meremehkanku. Akajiri pun langsung melompat dan berteriak, Lafayette, lihat aku. Serangan tangan besi modot. Akan kutahan dia. Dan seketika tangan panjang Akajiri pun menjerat tubuh Lafayette sehingga membuat Lafayette tak bisa bergerak. Dan kini Kera Tong-am pun memutar-mutarkan ruyungnya. Ia pun melemparkannya ke atas. Ia pun berkata, orang tua, adikku, saudaraku, dan semua monyet yang telah kau makan, sekarang kau harus menanggung amarah mereka. Ia pun lalu melompat dan berputar-putar. Amarah kera besar, teriaknya. Dan grep, seketika tangannya pun berubah menjadi besar dan hitam yang langsung menangkap senjatanya. Dan benar saja, kini Tong-am pun berubah menjadi monster kera besar, atau bahasa kerennya The Great Ape Soul, guys. Dan dengan wajah mengerikan, ia pun berteriak, ya dawar. Ia pun langsung menghantamkan senjatanya ke Lafayette hingga kepala Lafayette jadi gepeng. Hal itu membuat Lafayette pun berkata, Tong-am, jangan lakukan ini. Kita sering bersenang-senang bersama. Kembalilah, jangan lakukan hal yang bodoh. Tong-am pun menjawab, masa-masa indah itu hanyalah kengerian yang menusuk sampai ke dalam tulang. Aku hidup di bawah rasa sakit setiap hari. Dan sambil menarik ruyungnya, ia berkata lagi, kau akan menyesal jika aku mengatakan sesuatu padamu. Aku telah bersabar di sisimu selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Hiya, ma'wet. Scene langsung beralih flashback. Terlihat Tong-am pun terluka parah dan sudah tak berdaya. Ia pun saat itu berkata, kenapa kau tidak membunuhku saja? Dan terlihat di situ ada orang yang berjalan. Dan ternyata itu adalah Lafayette. Dan sambil menjulurkan lidahnya ia berkata, hei, jangan takut. Kau akan baik-baik saja, anak kecil. Selama kau patuh, aku tidak akan menyakitimu. Kecuali aku akan lebih mencintaimu. Dan terlihat banyak pasukan Tong-am, yaitu monyet-monyet hitam yang sudah mati di situ. Tong-am yang tak berdaya itu pun berkata, kau makan orang-orangku. Lafayette pun menjawab, ups, kelompok monyetmu terlalu lemah. Pria tua ini memandang rendah, jadi aku hanya bisa memakannya. Dan dengan memandang Tong-am, ia pun berkata lagi, tapi kau memiliki banyak potensi, jadi orang tua ini tidak akan membuat kesalahan. Hal itu membuat Tong-am panik dan berkata, apa yang kau inginkan? Dan terlihat Lafayette saat ini sedang membawa orang-orangan. Dan ia pun berkata, aku sangat menyukai kera. Aku ingin memiliki asisten yang kompeten. Ada lusinan kelompok monyet besar dan kecil di pegunungan kera terbang. Aku membutuhkan asisten yang andal untuk menggelapkan dan mengelola tempat ini untukku. Dan Tong-am pun langsung menyahut, aku tidak akan membantumu. Tapi Lafayette pun lalu meringis dan berkata lagi, kau akan membantu saat separuh jiwamu menjadi milikku. Ia pun meletakkan tangannya ke kepala Tong-am. Dan tiba-tiba saja Lafayette pun menarik jiwa dari Tong-am dan langsung memasukkannya ke dalam orang-orangan yang dipegangnya. Aku mengumpulkan separuh jiwamu, haha, ucap Lafayette. Dan sambil akan menelan orang-orangan itu, Lafayette pun berkata, haha, mulai sekarang hidup dan matimu ada di tanganku. Kau harus berlatih menjadi lebih kuat, kemudian bekerja untukku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dan akan memperlakukanmu sebagai anak. Dan Tong-am pun di situ terlihat sudah tak berdaya dan hanya memandang dengan pandangan kosong. Dan ternyata saat ini di sampingnya ada Akajiri yang bernasib sama. Akajiri, apakah kau merindukan kelompok kera yang asli? Ucap Tong-am. Scene lalu diperlihatkan kedua monyet itu sedang ngobrol satu sama lain di sebuah pohon. Di situ Tong-am berkata, aku sering memikirkan masa lalu. Aku memiliki 4 adik laki-laki dan 3 adik perempuan. Saat itu hidup sederhana dan sangat bahagia sampai kedatangan alis kuning hari itu. Mereka masih hidup ketika dimakan. Alis kuning itu sengaja memakan satu persatu di depanku, mulai dari kakinya untuk menakut-nakutiku. Akajiri yang sambil makan semangka di situ berkata, aku sudah lama melupakannya. Aku tidak ingin mengingat kejadian saat itu. Tong-am pun di situ lalu berkata, aku menunggu kesempatan membunuh alis kuning dan mengambil kembali kebebasan kita. Akajiri pun di situ berkata, hehehe, jangan main-main.
Dia memiliki setengah dari jiwa kita di tangannya dan bisa membunuh kita di mana saja dan kapanpun. Tong Am pun berkata lagi, "Tenang saja, aku hanya bertindak ketika aku sudah yakin. Masalah terbesar adalah dia akan menggunakan pengganti tubuhnya dan tidak tahu di mana dia yang asli. Selama kau yakin, kau bisa membunuhnya. Tidak ada jalan kembali ketika kau sudah menembak. Aku tidak akan gagal. Masa depan kera terbang bergantung kepada aku." Dan tiba-tiba saja, makdar, Akajiri pun melemparkan buahnya ke kepala Tong Am. Hal itu membuat ia pun terjatuh dan kaget tentunya. "Akajiri," ucap Tong Am. Akajiri pun disitu langsung tertawa dan berkata, "Hahaha, menyerahlah. Apa yang kau bicarakan? Apa kau meremehkanku? Jika kau ingin bersandiwara, maka kita akan maju bersama." Akajiri pun menunjuk ke arah Tong Am dan berkata, "Katakan saja, kau akan membodohinya. Jangan bicara omong kosong. Jika gagal, toh kamu akan mati. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tapi hal itu jauh lebih baik dari sekarang. Haha, kita bagi tugas. Kau serang dari depan dan aku dari belakang ya." Scene lalu diperlihatkan kembali Lafayette yang dipukuli oleh Tong Am. Dan kini Tong Am pun melompat untuk memukul dengan sekuat tenaga. "Mati kau!" teriaknya. Scene kemudian flashback kembali, memperlihatkan Lafayette yang sedang bertanya, "Sayangku, ada apa? Apakah kelompok monyet Gunung Hutau membuatmu kabur?" Dan diperlihatkan di situ seorang kera yang sangat ketakutan menjawab pertanyaan Lafayette. "Maafkan aku, Lafayette. Kemampuanku belum cukup dan aku telah kehilangan muka." Ia pun bersujud dan berkata lagi, "Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan merebut tanah itu dan memberikannya untukmu." Lafayette pun tersenyum dan berkata, "Nagao, kamu telah bersamaku selama lebih dari 5 tahun. Kau telah berlatih dan berjuang setiap hari. Bahkan aku telah membagikan roh jahat kepadamu sehingga kau dapat memberikan kembali padaku. Kera, berapa banyak yang telah kuberikan padamu? Tahukah kamu? Aku kecewa. Ternyata kau bukan bagian dari kekuatan itu. Tapi sayangnya ini semua tidak bisa dipaksakan." Dan sambil terus memandangi Nagao, Lafayette pun berkata lagi, "Nagao, jika kau bisa melakukan hal yang menghiburku, maukah kau melakukannya?" Nagao pun dengan pasrah menjawab, "Pasti." Seketika mata Lafayette pun berubah seperti kodok. Dan hap, seketika lidah Lafayette pun langsung menjerat dan akan memakan Nagao, guys. Monyet-monyet hitam pun disitu jadi ketakutan. Sedangkan Nagao pun langsung bercucuran keringat dan air mata. "Buddha tua, tidak!" Dan glek, Nagao pun langsung disantap oleh Buddha tua rakus itu. Makan daging kera yang tidak berguna. Tapi akhirnya aku bisa mendapatkan kekuatan tambahan kembali, ucap Lafayette. Dan sambil melihat Akajiri dan Tong Am yang sedang berdiri di hadapan Lafayette, Lafayette pun berkata, "Anakku, kuharap kalian tidak akan menjadi seperti Nagao. Aku akan merasa sangat sakit hati. Apa kalian tahu?" Akajiri dan Tong Am pun disitu tampak ketakutan dan hanya diam saja. Dan Tong Am pun disitu berkata dalam hati, "Kesabaran dan kepatuhan akan menekan kemarahan batin. Satu-satunya alasanku untuk hidup adalah membunuhmu." Dan cerot, kini Tong Am yang sudah berubah menjadi jiwa kera besarnya menebas Lafayette dengan tongkat ruyung pamungkasnya, hingga tubuh Buddha tua itu pun hancur dan terbelah menjadi dua. Akajiri pun langsung melesat maju sambil berteriak, "Baiklah, hancurkan kulit iblisnya." Tong Am pun juga akan menyerang lagi. Hal itu membuat para monyet-monyet hitam pun berteriak-teriak, "Ayo, ayo, ayo." Para monyet putih pun juga terlihat asik menonton pertarungan yang seru itu. "Apakah Buddha tua sudah mati?" ucap mereka. Wukong yang melihatnya pun dibuat sangat kagum oleh kekuatan dari tongkat kera terbang Tong Am. Dan terlihat Xiaoshu dan Xiaoliu pun menghampiri Wukong. Mereka berdua khawatir dengan keadaan Wukong dan mereka juga menjelaskan kalau Wukong baru saja ditelan oleh Lafayette. Akan tetapi untungnya bisa dimusnahkan. Wukong yang baru menyadari hal itu pun berkata, "Pantas saja seluruh tubuhku dipenuhi cairan lambung pria itu. Hei, lukanya tidak apa-apa, tapi aku merasa sangat lelah." Tapi Wukong saat ini pun merasa kesal karena ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Xiaoliu pun berkata, "Ini adalah situasi yang berbahaya. Ketika roh jahatmu habis, kamu tidak bisa bertarung lagi. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk kabur." Tapi terlihat Wukong pun di situ masih saja terdiam. Dan kini perlahan-lahan kera Tong Am pun berubah wujudnya menjadi semula lagi.
Sambil memperhatikan tubuh Lafayette yang hanya tinggal kulitnya saja, ia di situ berkata, "Tubuh budak alis kuning ini tidak ada daging dan darah, tidak ada apa-apa di dalamnya. Apa ini sangat tidak mencurigakan?" Sedangkan Akajiri pun di situ tertawa lepas dan berkata, "Hahaha, ini benar-benar menjadi kemenanganku." Dan masih berdiri di atas kulit Lafayette, Akajiri pun berkata lagi, "Tong Am, kau menebaknya dengan benar. Lafayette ingin memakan monyet batu, dan dia pasti akan muncul dengan wujud aslinya. Tong Am, kita berada di waktu yang tepat dan bisa membunuhnya dengan satu kali serangan." Tong Am pun sambil tersenyum menjawab, "Ya, kita tidak akan hidup lagi dengan ketakutan di masa depan." Akajiri pun menyahut, "Kau hebat. Ayo, bagaimana kita akan merayakannya?" Dan tiba-tiba saja Tong Am pun tampak dikejutkan oleh sesuatu, karena tak disangka tangan Akajiri pun putus secara tiba-tiba dan mengeluarkan darah yang banyak. Jelas hal itu membuat Akajiri sangat kaget. Tangannya pun hancur dan gelang-gelang besi lancip di tangannya pun menjadi berjatuhan. Akajiri pun sangat kesakitan, membuat ia pun terjatuh dan berlutut di tanah. Sambil menahan sakit ia berkata, "Lenganku, kita hampir berhasil. Hehe, hampir saja. Itu saja." Hal itu membuat Tong Am pun panik. "Akajiri," ucapnya. Dan terlihat juga semuanya monyet di situ, baik hitam dan putih pun sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan monyet Akajiri. Tong Am pun hanya terdiam dan keringetan dengan apa yang terjadi. Dan tiba-tiba saja terdengar suara dari balik pohon yang berkata, "Kera merah dan kera terbang kesayanganku, kalian terlalu mengecewakanku. Aku telah menghabiskan banyak upaya untuk merawatmu dan menjadikan anak buahku di pegunungan kera terbang. Dan ternyata itu adalah Buddha tua alis kuning yang telah hidup lagi, guys." Ia pun lanjut berkata, "Kera adalah yang paling pintar dan aku tahu kalian akan menggigitku kembali suatu hari nanti. Jadi ada beberapa hal penting yang tidak akan pernah kutinggalkan," ucapnya lagi sambil mengeluarkan sebuah boneka orang-orangan. Ia pun tersenyum sambil menunjuk boneka itu dan berkata, "Ini adalah boneka kecil dari setengah jiwamu." Dan dengan pandangan yang sinis ia berkata lagi, "Lihat, kau mulai nakal. Aku hanya perlu menariknya dengan ringan. Kau akan mati." Dan terlihat Akajiri pun merasa sangat kesakitan. Wukong pun bertanya, apakah dia yang tadi memakanku? Dan Xiaolu pun langsung menjelaskan bahwa dia adalah monster besar pemimpin aliansi di jalur iblis, yaitu Buddha tua alis kuning. Xiaolu lanjut berkata, dia menggunakan ilmu hitam untuk memperbudak iblis lain. Dia ada di banyak tempat dan dia sangatlah kuat. Dia adalah orang tua di belakang kera berambut merah dan kera terbang. Hal itu membuat Wukong pun baru menyadari kalau Buddha itu yang merupakan semua sumber dari masalah ini. Dan ketika melihat Buddha tua itu, Wukong pun berkata dalam hati, "Bagaimana bisa aku merasa membencinya? Padahal aku belum pernah melihatnya. Aneh." Dan terlihat di situ Lafayette sambil meringis berkata, "Sayang sekali. Apakah kau tahu? Dulu kupikir aku bisa mempercayaimu." Ia pun lalu berjalan sambil berkata lagi, "Ketika aku menemuimu lagi, kau hanya kera konyol yang tidak tahu apa-apa, menangis karena ibumu sendiri, adik-adikmu, dan sejenisnya sangat lemah dan aku membuatmu lebih kuat." Tong Am pun menjawab, "Aku ingin menjadi lebih kuat hanya untuk satu tujuan. Mati saja kau." Mendengar hal itu, Lafayette berkata, "Sayang sekali kau tidak melihat kenyataan dengan jelas. Kamu terlalu banyak fantasi palsu." Dan sambil menunjukkan orang-orangan yang dibawanya, ia lanjut berkata, "Deng deng, ini adalah bonekamu." Hal itu membuat Tong Am pun jadi keringetan. Lafayette pun lanjut berkata, "Kenyataannya adalah aku mengendalikan hidup dan matimu." Dan sambil menggenggam orang-orangan itu, ia lanjut berkata, "Aku akan mengambil hidupmu kapanpun, oke?" Terlihat Tong Am pun terdiam sejenak. Ia lalu menoleh kepada Akajiri dan berkata, "Akajiri, terima kasih banyak. Kau seperti saudara kandungku." "Tong Am," sahut Akajiri yang terluka. Tong Am pun berkata kepada Akajiri lagi, "Kita telah mencoba bersama dan tidak ada penyesalan. Aku akan maju selangkah." Dan kres, terlihat tangan Buddha tua pun meremas orang-orangan di tangannya. Dan hal itu membuat Tong Am pun mengerang kesakitan karena tubuhnya seperti dicabik-cabik. Lafayette pun terus saja meremas-remas orang-orangan itu. Dan krak krak krak, ia pun disitu berkata, "Aku mendengarkan bahwa tulangmu hancur. Ayo remas-remas lagi."
Hal itu membuat Tong Ampun hanya meratap ke atas, tanda bahwa ia sudah berada dalam puncak sakitnya. Dan bruk, kini ia pun ambruk dan sudah tak berdaya lagi. Dan kini Akajiri dan Wukong pun hanya terdiam melihat pemandangan yang miris itu. Lafayette pun mendekat dan berdiri di hadapan Tong Am sambil berkata, "Ah, itu pasti menyakitkan. Keraku, ayo memohon kepadaku. Ayo naik ke kakiku dan mohonlah kepada ayah di sini untuk membiarkanmu hidup." Tong Am pun sambil melirik Lafayette berkata, "Alis kuning, apa yang kau mau?" Lafayette pun menjawab, "Bagaimanapun, kau adalah asisten yang paling kuat. Tentu saja aku enggan membunuhmu. Kita bisa kembali seperti masa lalu." Mendengar rayuan dari Buddha tua itu, Tong Am pun terlihat tangannya berusaha untuk meraih-raih sesuatu. Lafayette pun masih tersenyum dan berkata, "Ya, bagus." Dan ternyata Tong Am pun meraih batu di situ. Dan tok, seketika Tong Am pun melemparkan batu itu ke kepala Lafayette. Hal itu membuat Lafayette yang wajahnya sok tersenyum manis seketika berubah menjadi marah. Dan Tong Am pun di situ berkata, "Berhenti berbicara tentangku. Itu menjijikkan, iblis tua." Dan jerot, seketika Lafayette pun menginjak kepala Tong Am sambil berteriak, "Mati kau, kera terbang. Aku sangat kesal. Aku tidak mengerti kenapa kau tidak menghargai kesempatan yang diberikan. Kau pikir kau siapa?" Lafayette pun terus saja marah-marah dan berkata lagi, "Kera busuk yang merasa benar sendiri." Ia pun lalu berkata kepada semua yang ada di situ, "Hei kera-kera dari pegunungan kera terbang, lihatlah. Biarkan kalian melihat semuanya. Lihat seperti apa kera terbang itu sekarang. Ini adalah takdir bagi mereka yang menentangku. Apa kalian paham? Lakukan apa yang aku katakan dan kalian akan mendapat kehidupan yang baik. Aku membiarkan dia hidup, tetapi dia tidak akan bisa bertahan hidup." Dan terlihat para monyet hitam pun menjadi ketakutan. Lafayette pun lalu menoleh kepada Akajiri dan berkata, Aku tidak ingin ini terjadi, tetapi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akajiri, kamu adalah anggota aliansi besar gelap jalur monster. Kamu hanya ditipu olehnya. Ayo, jika kamu bisa menebus dosamu dengan membunuh dia, maka aku bisa memaafkanmu." Mendengar perkataan itu, Akajiri pun langsung berteriak, "Tidak akan pernah terjadi." Ia pun dengan kondisi tanpa tangan lagi langsung melompat dan akan menyerang Lafayette. Iya. Lafayette pun hanya meringis dan berkata, jawaban yang salah. Jeleng, jeleng, jeleng. Seketika ia pun mengeluarkan otot tubuhnya, membuat tubuhnya menjadi sangat lebih kekar lagi. Dasar bodoh, maafut, jerot. Seketika Lafayette pun mencengkeram tubuh Akajiri hingga membuat Akajiri pun tak bisa bergerak dan berbicara lagi. Lafayette pun meringis dan berkata, "Dasar tidak berguna. Sia-sia saja selama ini aku menginvestasi dirimu. Ya, walaupun sudah tidak berguna, tinggal dimakan saja." Lafayette pun berubah seperti kodok dan langsung menjulurkan lidahnya. Dan dahuar. Tak disangka tiba-tiba saja Wukong menendang janggut Lafayette sambil berkata, "Buat apa, ha? Apakah itu dirimu yang asli? Aku bahkan masih terus berusaha menjadi makhluk yang lebih baik." Tendangan itu membuat Lafayette pun mundur dan sambil memegang mulut kodoknya ia berkata, "Tendangan yang menyakitkan." Kini terlihat Akajiri pun sudah jatuh ke tanah. "Raja monyet batu, apa kau gila?" ucap Akajiri. Wukong pun lalu menjawab, "Akajiri, apa kamu lupa perkataanku?" Dan dengan wajah yang berseri-seri, Wukong pun berkata lagi, "Aku itu penyelamat semua monyet. Tentu saja itu termasuk kamu, bodoh. Jangan takut, aku pasti bisa mengalahkannya." Akajiri yang sudah tak berdaya di tanah pun menyahut, "Kamu kenapa berkata seperti itu?" Sedangkan Tong Am pun hanya terdiam tak berdaya. Jelas saja hal itu membuat para monyet-monyet putih dan monyet hitam pun jadi keheranan sekaligus bangga dengan kelakuan Wukong. Xiaosu pun di situ berkata, tentu saja dia ingin melawan monster ini. Ini pasti sudah takdir." Sedangkan Lafayette pun berkata, "Hahaha, hei monyet batu, karenamu dia masih hidup. Kupikir kau akan ambil kesempatan untuk melarikan diri." Wukong pun dengan enteng menjawab, "Hah? Melarikan diri? Siapa takut? Aku berencana melatih diriku sebelum bertarung denganmu." Lafayette pun sambil meringis berkata, Tapi kamu baru saja lahir, masih tidak tahu apa-apa. Setiap wilayah di jalur monster dikelola oleh iblis terkemuka. Bukan berarti kamu adalah yang terhebat di sini. Pegunungan kera terbang, monyet-monyet di sini dan semua pendapatan suku manusia, semua adalah milikku.
sepeser pun itu adalah milikku. Jika tidak aku izinkan, maka tidak akan ada yang bisa keluar dari parit hitam ini. Dan terlihat orang-orang yang melihatnya pun tampak tertegun. Dan Wukong pun berkata, tidak izin. Seketika Wukong pun langsung menunjuk kepada Buddha tua itu dan berkata, kamilah yang menentukan hidup kami. Kamu tidak bisa mengatur kami. Sekarang seluruh monyet pegunungan kera terbang berada di sini untuk melawanmu. Kau tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebaiknya kamu segera pergi dari pegunungan kera terbang. Semakin jauh semakin baik. Kalau tidak, aku tidak akan mengasihimu. Hal itu membuat Lafayette pun langsung tertawa. Hahaha, sepertinya kamu belum tahu tentang peraturannya. Yang kalah akan tunduk sama yang menang. Bagaimana kamu bisa melawanku? Aku akan melawanmu. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Setelah aku memakanmu, aku akan membuat seluruh monyet putih dan situasi akan kembali jadi semula. Wukong pun di situ berkata, selama aku di sini, mimpimu tidak akan pernah jadi kenyataan. Lafayette pun meringis lagi dan berkata, kamu? Wah, sombong sekali. Dan krek 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 krek, mak dawar. Seketika kini Lafayette pun berubah menjadi wujud yang sangat kekar dan buas. Ia pun dengan mata yang menyala-nyala berkata, bentuk ini sudah tidak kupakai lebih dari 11 tahun. Kali ini aku benar-benar marah. Kekuatan ini memperbesar tubuh. Tidak biasa. Ini bukti kalau aku benar-benar marah padamu. Hal itu membuat Wukong pun juga bersiap dan berkata, oke, ayo bertarung. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan berkata lagi, apa? Jiwa iblisku belum pulih. Terlihat tungku di dalam tubuhnya pun benar-benar mencen, guys. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Ucap Wukong. Ia pun lalu berteriak kepada para monyet putih, halo monyet-monyet, aku butuh dukunganmu. Monyet-monyet itu pun masih loading dan berpikir apa tujuan sang raja monyet berkata seperti itu. Apa itu berguna? Ucap mereka. Tapi dengan cepat Xiao Liu pun mengangkat tangannya dan berkata, monyet segera melingkar, beri semangat untuk raja. Para monyet-monyet pun segera mengangkat tangannya dan berteriak, raja semangat, raja pasti bisa, kalahkan dia. Wukong pun di situ juga berkata, ayo monyet, lebih semangat lagi. Monyet-monyet pun lalu memukul-mukul tongkatnya, dan yang lain pun berteriak-teriak untuk menyemangati Wukong. Raja, raja, raja paling hebat, ucap mereka. Xiao Su pun lalu berteriak, hei monyet batu, kamu harus ingat, jangan pernah percaya dengan dia, dan kamu pasti akan menang. Wukong pun hanya melirik kepada Xiao Su dan berkata, bisa-bisanya dia mengajariku untuk bertarung. Wukong pun lalu bersiap dan berkata, hiya, jiwa iblis keluarlah, keluarlah setiap api iblisku. Ya, dan dawar. Tapi tiba-tiba saja tanpa basa-basi, Lafayette pun langsung menggeprek Wukong dengan tangan raksasanya. Haha, kau bisa berubah, tapi di kehidupan selanjutnya, ucap Lafayette. Jelas saja itu membuat para monyet putih pun panik. Dan Lafayette pun berkata lagi, sangat lucu. Para kera-kera kecil itu berteriak-teriak berpikir bisa menyihir dan membuat jiwa monyetmu bisa pulih. Masih adakah orang-orang yang lebih bodoh dari ini di dunia ini? Aku akan membunuhmu. Lafayette pun langsung melancarkan pukulannya. Dan blar, Wukong pun dengan susah payah menghindari pukulan yang dahsyat itu. Ia pun lalu memanjat pohon dan berkata, hampir saja. Dan wing, Wukong pun segera melesat ke arah Lafayette. Haha, boleh juga, ucap Lafayette. Dan jebret, ku tampar kau seperti lalat, teriak Lafayette. Tergenjat oleh telapak Lafayette, Wukong pun tak mau menyerah. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mendorong tangan itu. Lafayette pun hanya meringis dan berkata, wah, dia masih memiliki kekuatan untuk berjuang ternyata. Matilah kau. Wukong pun kini semakin digencet dan ia sekuat tenaga berusaha untuk bertahan. Melihat hal itu, Akajiri pun sekuat tenaga bergerak dan berkata kepada Wukong, monyet batu. Ia pun lalu berteriak dengan sangat kencang kepada Wukong, jika kamu akan mati seperti ini, maka jangan buat pernyataan seperti tadi dong. Sungguh tak tahu malu kau. Monyet batu memang tidak berguna. Hal itu membuat Wukong bergeram dan balik berkata, hei diam, jangan banyak bicara. Bahkan kamu saja tidak bisa bergerak. Diam dan tinggal lihat saja. Dan terlihat kini tungku di dalam tubuh Wukong pun mulai bergerak. Tungku gas iblis terbakarlah, meledak, dan mabuk. Seketika keluarlah api yang memancar dari lubang-lubang tungku iblis dari dalam tubuh Wukong. Dan cerita pun bersambung.
Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.